Assalamualaikum Primary 6 students. Hi. Today our lesson is about data. We will learn about mode, range, median, and also mean or average. But before we start our lesson today, let's recite doa first, okay? Istidah dari doa hayanadun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. So, data actually you guys learned it at primary 6 with Miss Nana. Jadi sebetulnya kalian sudah belajar ini di primary 5 kemarin dengan Miss Nana. But I will try to recall it since it will be used in your IPT and also for your usually kalau di soal UN ya guys, kalau soal-soal seperti ini gitu. Jadi di data itu ada 4 soal yang bisa ditanyakan. Whether it's about mode, tentang range, about median, or about mean or average. Jadi kalau yang namanya mode itu adalah modus, bahasa Indonesianya itu modus. Jadi nilai terbanyak atau nilai yang paling sering keluar di sebuah data. Ini kan namanya data tunggal ya guys, karena cuma ada satu kayak gini. So we have 2, 4, 4, 6, 2, 5, 4, 3. How can I find out the mode? Gimana cara Miss Is mencari mode-nya? Caranya gampang. The first one is you have to count how many numbers are there gitu. Jadi ada berapa banyak angkanya atau digitnya, terus kita breakdown satu-satu. Misalkan kayak gini, Miss Is punya 2. How many twos are there? 1, 2. Miss Is punya 2. Ada 2 kan, 2-nya. Next, Miss Is punya 3. Ada berapa trinya? 1 aja kan, berarti Mrs. put 1. Kayak gini ya guys. Kemudian ada I have 4. Ada 4 kan? 1, 2, 3. Berarti ini ada 3. Oke. Kemudian Mrs. punya 1, punyanya 5. And then the last one is 6-nya ada 1. Kayak gini kan ya. So, what is the mode? Berarti mode-nya berapa? Mode-nya kita tinggal lihat. Ini kan 2-nya ada 2, there are 2 twos, ada 2. Kemudian 3-nya ada 1, 4-nya ada 3, 5-nya ada 1, 6-nya ada 1. Mode adalah angka yang paling banyak keluar. Berarti karena paling banyak di sini ada angka 4, ada 3 kan? Berarti itu mode-nya. Berarti the mode-nya adalah 4. Gitu ya guys ya. Jadi mode-nya adalah 4. 4 dari mana? Karena 4 tadi ada paling banyak, ada 3 4-nya. Oke. Next, we will learn about range. Range is the difference between the highest and the lowest score. Jadi kalau yang namanya range itu adalah selisih. Kalau range itu adalah selisihnya nilai tertinggi dan nilai terendah. Berarti kalau Mrs. mau dengan definisi seperti itu, kita tinggal cari aja yang mana range. Ada iklan ya, mohon maaf ya. Ini kalau kalian tahu ini Mrs. lagi di sekolah nih ceritanya. Okay, so range-nya is the difference between the highest and the lowest. Jadi ada yang tertinggi dan terendah. Sekarang range-nya Mrs. tinggal tulis kayak gini. Range-nya sekarang yang paling tinggi kan angka 6. Berarti Mrs. tulis angka 6. Tinggal Mrs. kurangin dengan yang paling rendah angka berapa? 2 kan? Berarti range-nya adalah 6 minus 2 equals to 4. Berarti ini guys range-nya. Range-nya adalah 4. Remember, range is the difference between the highest and the lowest. Jadi range itu adalah selisih dari yang tertinggi dan yang terendah. Nilai yang tertinggi dan terendah. Oke. Selanjutnya kita punya lagi yang namanya median. Yang median ini sedikit lebih susah sedikit daripada mode sama range. Kenapa? Because we have two order. Jadi kalau median itu adalah nilai di tengah-tengah setelah datanya diurutkan. Ini kan datanya kan nggak urut guys. Ada 2, 4, 4, 6 kan nggak urus. Di belakang 2 lagi gitu. So for median, the first one you have to do is you have to order the numbers start from the smallest to the biggest or to the greatest. Jadi kalau kalian mau cari median, yang pertama dilakukan adalah mengorder atau mengordernya sesuai dengan dari kecil dan ke tertinggi. Oke, contohnya berarti Miss Is kan punya data ini 2, 4, 4, 6, 2, 5, 4, 3. Berarti Miss Is
bikin dulu mediannya, sorry. Kita mulai dari kita urutkan dari yang terkecil terendah, terkecil ke terbesar. Berarti pertama yang paling kecil kan kita tinggal lihat aja yang di mode ini. Yang terkecil kan 2-nya ada 2 kali, berarti masih tinggal bikin 2 terus 2. Ini guys. Next 3-nya kan ada 1, berarti mesti tinggal tulis 3. Next 4-nya kan ada 3, so I have to put 4. 2-nya 2, 3-nya 1, 4-nya ada 3. 1, 2, 3. Next there is 5, 1 of 5, and the last one is 1 of 6. Udah deh. Ini berarti kita sudah urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Next, in median is the middle, nilai tengahnya. Ini ada berapa data, kita tinggal hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 numbers here. Kan ada 8 jumlahnya kan berarti. Nah, ini kalau kita mau nyari median, yang setelah kita urutkan, kita coretin guys. Kita coret berdasarkan kecil ke terbesar. Contohnya kayak gini, misalkan misalnya 2, bisa coret sama yang 6. Jadi yang paling kecil ke yang paling besar. Terus ke tengahnya lagi guys, 2 sama 5. Kemudian kita punya lagi 3 sama 4. Berarti yang mana Miss mediannya? Yang median adalah yang ini berarti. Mediannya berarti kalau ini kan dia 8 kan, datanya kan ada 8. Kalau 8 it means that it is even. Kalau 8 itu kan genap ya. Kalau genap, cara mencari mediannya itu tinggal angkanya ini. Berarti kalau mau nyari mediannya itu 4 ditambah 4 ini 4 plus 4 divided by 2. Jadi kita cari rata-rata dari nilai tengahnya. So if we have 4 plus 4, berarti kan 4 plus 4 divided, ini kan ada 2 data yang ada di tengah, divided by 2. Berarti 8 dibagi 2, berarti mediannya adalah 4. Khusus untuk median yang dengan yang nilai yang sama ini, mediannya pasti angkanya sama. Misalkan 4 sama 4, pasti mediannya 4. Ya kan, karena 4 tambah 4 dibagi 2 pasti hasilnya sama dengan angkanya. Kalau misalkan nilai 5 sama sini 5, boleh 5 langsung. Kalian nggak perlu hitung, nggak apa-apa. But if there is difference number, kalau ada angka yang beda, misalkan di sini 5, di sini 7, gimana caranya Miss nyari mediannya? Berarti 5 ditambah 7, 5 plus 7 divided by 2. Jadi 5 ditambah 7 dulu, 12 divided by 2 jadinya 6. Padahal di sini 5, di sini 7. Ingat, this is the median for the even numbers of data. Jadi kalau datanya itu even atau dia genap, ngitungnya kayak gini. Depan ditambah belakang ini, kemudian dibagi dengan. Selanjutnya, kalian kemarin waktu PIVA sudah belajar tentang average atau mean. Mesti ulangin lagi ya. Ini mean is kalau bahasa Indonesia itu dalam nilai rata-rata. Mean itu dicarinya menggunakan dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Oke, so if Mrs. have like this, berarti ada berapa banyak datanya? Mrs. tinggal jumlahin dulu. Mrs. cari jumlah nilainya dulu. Jumlah nilainya tinggal di mana? Jadi tinggal di jumlah, berarti 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Miss, aku mau pakai minnya itu dari ngitung yang aku urutin ke median juga boleh. Mau pakai dari data awal juga boleh, nggak apa-apa. Yang manapun, yang penting kalian paham dan jawabannya bener, nggak masalah guys. Udah tinggal kita jumlahin. So 2 plus 2 is 6, plus 4 is 10, plus 6 is 16, plus 2 is 18, plus 5 is 23, and we have 20. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 30. 6, 10, 16, 18, 23, 27, 30. Oke, berarti kita sudah punya 30, jumlah nilainya 30. Terus ada berapa banyak datanya? Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 datanya. Gimana cara kita nyari min-nya? Ya udah. Berarti min adalah jumlah nilai
per banyak data atau dibagi banyak data. So we have to count 30 divided by 8. 30 divided by 8. Ini tempatnya nggak cukup, ini taruh di sini aja ya. Berarti 30 divided by 8. Kita punya 3, ini 24 minus point ya kan, 40, berarti sorry, this is 6, 60, so we have 7 here, 56 minus we have 45, berarti minnya adalah 3.75. Kayak gini guys. Okay, so remember, min itu banyaknya data, jumlahnya data, jadi semua data dijumlahkan. So be careful with the addition, nanti kalian menjumlahkannya harus hati-hati ya, penjumlahannya dijumlahin. Next is banyak data, jadi ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung satu-satu ada berapa banyak datanya. Udah deh, berarti cara nyari min tinggal jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. So 30 jumlah nilainya ini dibagi dengan banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ulangi dari awal ya. Kalau mode tadi adalah yang nilai yang paling banyak keluar. Oke, ini atau nilai yang terbanyak. Contohnya ada di sini kan 4. Jawabannya 4 kan. Kenapa? Karena 4 ada 3. Yang lainnya cuma ada 1, ada 2. Kalau 4 karena dia paling banyak, dia ada 3, berarti dia mode-nya adalah 4. Next, range adalah the difference between the highest and the lowest. Jadi range itu adalah selisih dari nilai tertinggi dan terendah. Caranya adalah ya udah tinggal dikurangin nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Next is median. Kalau median tadi caranya pertama diurutkan dulu datanya, we have to order start from the smallest to the greatest. Jadi kalau yang median itu diurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang terbesar. Setelah itu kita coretin, kita eliminasi dari kiri ke kanan berpasangan. Jadi kiri kanan berpasangan, kiri kanan berpasangan, kiri kanan berpasangan. Karena ini kebetulan dia even, angkanya even, berarti kalau kita mau nyari median dari sebuah angka even, yang kiri ditambah yang kanan dibagi dengan ada banyaknya 2. Berarti ini ditambah ini dibagi 2. Okay, and the last one, mean, itu nilai rata-rata atau average. Cara nyarinya adalah jumlah nilai, jadi nilainya ini kita jumlahin dulu, divided by banyaknya data. Ada berapa banyak yang data kita punya? Karena di sini contohnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita masukin datanya ada 8. Okay, be careful when you have to count the mode, range, median, and also mean. Okay? Next, if Missy is have this kind of question, kalau Missy misalkan punya soal seperti ini, diketahuinya bentuk tabel kayak gini, day and the library visitator, karena kita ada di library ya kan, pas Missy pakai datanya library visitator. On Monday we have 12 visitors, on Tuesday we have 10, on Wednesday we have 12, on Thursday we have 14, on Friday we have 12, on Saturday we have 10, and on Sunday we have 14. So how about this? If we want to find the mode first, gimana cara kita nyari mode-nya? Sama kayak tadi, berarti mode itu adalah nilai yang paling sering keluar. Kita tinggal tulis di sini, kita mulai dari 12 dulu deh. How many 12s are there? 1, 2, 3. Berarti ada 3 12-nya. Next kita punya 10 kan ya. How many visitors are 10? 1, 2. Kita punya 2. And then next we have 14 kan ya. How many visitors there are 14? 1, 2. Berarti 2. Ya udah kita tinggal cari deh. The mode, berarti kan mode tadi yang paling banyak. Ya kan, berarti ada 12-nya 3, 10-nya 2, 14-nya 2, berarti mode-nya otomatis 12. Karena ini bentuknya, kita pakai unit ya guys, karena ini kan bentuknya, kalau tadi kan angka, ya kan, misalkan kayak nilai atau apa. Kalau ini karena dia library visitor, berarti bisa 12 visitors, bisa 12 people. Jadi don't forget the unit. Kalian kemarin banyak banget yang ngumpulin tugas ke Mrs. tanpa ngasih unit. Nanti ketika ujian kalian lupa unitnya, Mrs. kurangin loh ya nilainya. Mode-nya ini visitors.
Ini ya guys ya. Berarti mode-nya 12 visitors. Oke. Next kita bakalan nyari range-nya. Oke, how to find the range. Range tadi adalah the difference between the smallest and the biggest number gitu. Jadi range tadi adalah paling besar selisih dari nilai terbesar dan terkecil. Berarti tinggal kita cari nilai terbesarnya jelas itu 14, nilai terkecilnya adalah 10. So 14 minus 10 equals to 4. Berarti range-nya adalah 4. Oke. Kemudian kita tinggal mau nyari median. Ingat tadi median adalah nilai tengah setelah angka diurutkan. Jadi setelah data kita urutkan baru kita cari nilai tengahnya. Misalnya mau pakai yang paling kecil adalah 10 kan. 10 sama 10 ada 2. Bikin 10 sama 10 dulu. Ingat we have to order. Diurutin dulu ya, nggak boleh langsung dicoret-coret. Next we have 12, right? There are 3 12s. 12, 12, and 12. Next we have 2 14s. 14, 14. Okay. Setelah ini baru kita eliminasi. Ingat tadi pair in pairs ya, dari sebelah kiri dan sebelah kanan terus masuk ke dalam kayak gini. Jadi 10 pojok kanan pojok kiri, kemudian masuk lagi pojok kanan pojok kiri dan ini. Nah, kalau tadi dia kan ada 8 datanya. Kalau di sini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kan dia odd ya, odd number. If it's on odd number, the median it has to be only 1. Jadi karena dia odd number, mediannya tuh pasti sudah satu angka. Berarti ini mediannya adalah 12. Berarti ini mediannya adalah 12. So the median is 12 apa? 12 visitors. Ingat karena dia pakai unit ya guys ya. Terakhir, nah ini mean. How to find the mean? Yang pertama tadi mean yang kita cari adalah jumlah dari data dulu. Berarti kita cari jumlah nilainya ya. Kita cuma cari jumlah nilainya. Gimana cara cari jumlahnya? Gampang, tinggal tambahin 12 plus 10 plus 12 plus 14 plus 12 plus 10 plus 14. Tinggal kita jumlahin. 12 plus 10 is 22, 22 plus 12 is 34, terus ini 48, yang ke sini 60, yang ke sini 70, yang ke sini 84. So, jumlah nilainya adalah 84. Oke. Ini ada jumlahnya. Jadi ini dijumlahkan semuanya. Kemudian kita cari banyaknya. Ada berapa banyak ya datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Datanya ada 7. Kemudian gimana cara kita nyari min-nya? Udah. Berarti min adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jumlah nilainya ada berapa? 84. Dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa data? 7. So 84 divided by 7. 84 divided by 7. We have 1 here. It's 7 minus ini 1, ini 4, ini 12. Berarti 84 divided by 7 is 12. 12 apa? 12 visitors. Don't forget the unit. 12 visitors. Oke. Masih ulangi lagi ya. Kalau mode tadi adalah banyaknya data. Jadi data yang paling banyak keluar itu adalah namanya mode. Selanjutnya kalau range adalah selisih dari nilai tertinggi dan terendah. Oke, kemudian median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi you have to order the data first. Terus habis itu kita cari nilai tengahnya. Karena ini odd number, otomatis nilai tengahnya pasti cuma 1. And mean itu adalah nilai rata-rata atau average. Cara nyarinya adalah kita jumlahin dulu, kita cari jumlah nilainya. 12 plus 10 plus 12 plus 14 plus 12 plus 10 plus 14 divided by banyaknya data. Ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay, so you have to be careful when counting the mode, range, median, and also mean. Okay. Next, Mrs. have this. Tadi kan kita nyari min-nya kan ketemu 12 visitors kan. Kemudian ada pertanyaan kayak gini. How many days have the library visitor less than the mean? Berarti kita harus nyari how many, berapa banyak hari yang jumlah pengunjungnya itu lebih sedikit less than the mean. Min-nya kan 12. Berarti yang less than ya guys, 12-nya nggak dihitung. Kenapa? Karena pas 12 kan, dia kan nggak less than, jadi nggak boleh. Berarti misalnya pakainya ada Tuesday sama Saturday. Berarti ada berapa hari? So there are 2 days. Gitu ya guys caranya ya. Jadi ingat, karena dia less than berarti dia yang dicari adalah yang kurang dari min. Kalau minnya pas 12 berarti kita nggak bisa pakai 12. Oke. Selanjutnya, mention the days that have the library visitor more than the mean. Kalau yang ini yang dicari adalah mention the days. Jadi disebutkan harinya ketika dia dapat yang more than the mean, ketika ada orang yang datang itu lebih dari min-nya. Kalau tadi less than kita kan nggak pakai min-nya, berarti kalau more than juga sama. Kalau pas min-nya itu pas 12, kita nggak pakai 12-nya, jadi kita cari angka yang lebih banyak. So berarti yang lebih dari 12 kan 14 sama 14. So what day are they? Thursday and Sunday. Gini ya guys, jadi yang dicari adalah bukan yang 2 harinya, tapi mention, karena disuruh mention harus Thursday sama Sunday-nya. Oke. The last one, kalau datanya seperti ini guys, jadi dia kasih data tunggal tapi dia ada 2. Kalau tadi kan nggak ada isinya ya datanya ya, misalkan kayak Monday, Tuesday, Wednesday itu kan nggak ada beratnya atau bobotnya. Kalau ini beda. Kalau kita misalkan punya skor 70, ada 4 students yang skornya 70, kemudian ada skornya 80, kemudian number studentsnya ada 5 yang dapat 80, skornya 90 ada 8 students, kalau skornya 100 ada 3 students. Pertama yang Mrs. mau cari adalah mode-nya dulu. Kalau untuk mode dengan data seperti ini, mode itu tadi adalah banyaknya data yang paling banyak ya kan. Berarti kalau seperti ini kita tinggal lihat, ini kan kalau 70 ada 4 orang, 80 ada 5 orang, 90 ada 8 orang, 100 ada 3. Otomatis berarti kan dia angka yang paling besar kan, ya udah. Karena ini paling banyak berarti ini adalah mode-nya. Berarti bukan 8 mode-nya, tapi nilainya adalah 90. So the mode is 90. Karena 8 adalah yang paling besar, 4, 5, 8, 3. Kita cari berarti 8, dia punyanya 90. Jadi mode-nya bukan yang 8 ya. Ingat, mode-nya adalah skornya. Berarti ada 90. Skornya adalah 90. Mode-nya adalah 90. Selanjutnya Mrs. mau nyari range-nya. Seperti yang tadi Mrs. bilang, range adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini juga tidak berubah di sini, sama karena nilai tertingginya 100 dan nilai terendahnya 70, berarti kita tinggal lihat dari sini aja guys. So 100 minus 70, berarti ini 30, berarti range-nya adalah 30. Jadi tinggal dicari selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Kemudian kita mau nyari median. Ini mediannya sedikit susah, beda dengan yang tadi. Median tadi kan nilai tengah ya guys ya, pas di nilai tengah. Jadi ketika seperti ini, kalian mau nggak, mungkin kan masih ditulisin misalnya 70, 1 kalian ikut turutin gitu nggak bisa kan? Ya bisa sih kalau kalian memang mau, cuman caranya pasti lebih lama. Kalau seperti ini, cara nyari mediannya itu gampang. Kita hitung dulu ada berapa banyak datanya. 4 plus 5 ada 9, 9 plus 8 is 17, 17 plus 3 is 20. Berarti yang namanya ada median, berarti kan median tuh ada yang nilai di tengahnya kan guys ya, nilainya ada di tengahnya. Nah, nilai di tengahnya itu berarti kalau kita bagi 20 divided by 2, berarti kan 10, ya kan, ada 10 kan. Nah,
Berarti kalau dia yang namanya median itu adalah karena dia 20, itu kan kalau kita misalkan satu kanan kiri kayak gini yang tadi kayak misi tadi yang dipotong kayak gitu, dia akan dapat di data ke 10 karena dia event di 10 dan sebelahnya, berarti 10 dan 11. Nah, kita tinggal cari aja data ke 10 dan 11 itu ada di mana. Ini kan data keempat. 4, berarti kan ini data 1, 2, 3, 4 kan ada di sini. 5, 6, 7, 8, 9 ada di sini. Berarti data ke 10 sama 11 di mana? 9 kan? Berarti data ke 10, 11, 12, 13 kan ada di sini. Berarti mediannya otomatis di 90 ini gini guys, karena dia data ke 10 dan 11 ada di sini, berarti otomatis dia mediannya adalah 90. Tadi kan sudah Missy jelaskan ya, kalau dia event terus angkanya kan sama, data ke 10-nya kan 90, data ke 11-nya kan juga 90, berarti 90 tambah 90, 180 dibagi dengan 2, hasilnya tetap 90 ya guys. Ini yang lebih panjang nih ceritanya. Minnya, kita cari minnya nih, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. How to find the mean of this? Yang pertama kita juga tetap cari jumlah nilai. Gimana Miss cara nyari jumlah nilai Miss? Ya udah tinggal giniin aja. Ini kita cari jumlah nilainya tinggal diginiin guys. Set. Apa tuh maksudnya Miss? Sekarang yang 70 kan ada 4 orang. Berarti kan kalau kita mau jumlahin 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 gitu kan. Panjangan kan guys ya. Ini apalagi datanya banyak. Kalau nanti kalian ngerjain di browser tuh datanya sampai 100. Masa kalian mau hitungin satu-satu dijumlahin kan nggak mungkin. Berarti tinggal digini aja. 70 kita kaliin 4. Itu sudah mencakup jumlah dari 70 sendiri. 70 times 4 equals to 280. Berarti mesti tulis di sini 200. Sorry ya. Kita hitung aja dulu. 280 plus yang ini bawahnya. Berarti kan ini 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 kali kan. Daripada kita hitung satu-satu, kita kaliin aja. Berarti 80 times 5. Dia adalah 400. Berarti mesti tinggal tulis di sini. Plus 400. Tambah lagi. 90 times 8. 720. Plus 100 times 3. 300. Ini adalah jumlah nilainya. Jadi ini adalah 720, yang paling bawah ada 300 kayak gini. Jadi udah tinggal dijumlahin aja. 280 plus 400 plus 720 plus 300. Ini plus ini 680. Misi cuma kesini deh, udah sini hap set 0 0 0 0 0 0 8 0 blue 10 1 3 7 14 17. Jadi jumlah nilainya adalah 1700 atau 1700. Oke, ini adalah jumlah nilainya. Tadi min adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Berarti kita tinggal cari nih banyaknya data. Ada berapa sih banyaknya datanya? 4 tambah 5 9 tambah 8 17 tambah 3 20. So there are 20. Udah kita tinggal cari minnya. Berarti minnya gimana? Jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jumlah nilainya berapa? 1700 dibagi dengan banyaknya data 20. Udah kita tinggal hitung. Bisa hitungin di sebelah sini aja. Dibagi 20. Ini 8 kan ya? 16. Udah turun 5. Oke, ketemu deh. Nih, minnya. Berarti minnya 85 ya. Jadi hati-hati, jumlah nilainya bukan kalian jumlahin 70 tambah 80 tambah 90 tambah 100, bukan. Tapi ini dijadiin satu dulu.
70 dikaliin 8, karena kan ada 70-nya kan ada 4, 70 tambah 70 tambah 70 gitu kan harusnya. Jadi 70 dikaliin 4, kemudian 80 dikaliin 5, 90 dikaliin 8, 100 times 3. All of that, after that we have to add it, semuanya dijumlahin, otomatis jadi jumlah nilainya. Ya, harus hati-hati ya nih ngitungnya. Kemudian banyaknya data bukan 1, 2, 3, 4, bukan, tapi 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 3. Okay. Be careful with counting this. Ulangin ya, kalau mode-nya tadi kita tinggal lihat ini. Mana angka yang terbesar itu otomatis mode-nya skornya. Kemudian range-nya, kalau range tadi nilai terbesar dikurangi nilai terendah. Nilai terbesar dikurangi nilai terendah. Selanjutnya mediannya tadi, karena ada 20 data, berarti 20 dibagi 2 adalah 10. Untuk median kalau dia even number, berarti kalau dia 10, mediannya adalah 10 dan angka 11. Berarti dia sebelahnya, 10 dan 11. 10 dan 11 ada berapa? Ada yang mana? 10 dan 11 itu ada di data ke sini. Data yang di sini kan, tadi kan ini 4 tambah 5 kan 9, berarti 10, 11 kan ada di sini datanya. Berarti mediannya adalah 90. Untuk minnya tadi udah Miss jelaskan, ini dikaliin dulu, kemudian dijumlahkan semua, hasilnya jadi jumlah nilai. Untuk banyaknya data, ini dijumlahkan semua, akan dapat banyak datanya. Oke, so you have to be careful with this. Hati-hati ya ngerjain ininya. Ini tuh keluar di checkpoint ataupun biasanya UN juga keluar soal-soal tipe seperti ini. Tapi ya, kita belajar dulu aja ya tipe-tipe soal UN, oke? Dan yang terakhir di sini tadi kan kita sudah nyari minnya 85 ya guys. How many students score above the mean? Artinya ada berapa banyak students yang nilainya itu above, itu di atas minnya. Yang di bawahnya how many students score below the mean? Below itu artinya di bawah. Jadi kita tinggal hitung how many students score above the mean. Minnya tadi kan 85, berarti kalau nilai 90 mereka di atasnya kan. Kemudian kalau dia nilai 100 juga di atasnya 85. Kita tinggal hitung aja, berarti nilai 90 ada 8 orang, nilai 100 ada 3 orang, berarti 8 plus 3, there are 11 students. Gini. Oke. Yang terakhir, how many students score below the mean? Kalau below itu di bawah, berarti dia di bawahnya angka 85, otomatis 80 kan juga termasuk dan 70 juga termasuk. Berarti ada berapa orang itu? 70 ada 4 students, yang 80 ada 5 students. So 5 plus 4 equals to 9 students. Oke, harus hati-hati ya guys. Yang mana yang above, yang mana yang below, yang mana yang less than, yang mana yang more than. So after this, please do your checkpoint workbook. It's on page 113 until page 118. Okay, don't forget if there are units. Kalau ada unitnya silahkan, bukan silahkan ya, Mrs. mohon guys, tolong ditulis unitnya ya guys. Kalian sekarang malas banget nggak mau nulis unitsnya. And shout out to those who haven't collect any assignment. Mrs. nih memanggil orang-orang yang nggak pernah ngumpulin PR sama sekali ke Mrs. Where have you been? Kalian kemana aja? Nanti kalau kalian nggak bisa ngerjain, bukan salahnya Mrs. loh ya, berarti karena Mrs. sudah memberikan pembelajaran, kemudian Mrs. juga sudah ngasih latihan soal-soal. Kalau kalian nanti nggak bisa atau nilai jelek atau gimana, this is not my business. Okay, so you have to be careful with yourself and with your study. Kalian karena belajar sendiri di rumah, Miss percaya kalian sudah mau belajar di rumah ya guys ya. Okay, so don't forget page 113 until page 118. Silakan difoto seperti biasa, silakan dikerjakan. Ingat harus ada caranya, nggak mungkin ngerjain itu langsung ada jawaban, nggak mungkin. Kasih caranya gimana ngitungnya, dikaliin kayak jumlahannya ditulis, jangan dihapus. Ingat ini math. Miss nggak belajar tentang, kita nggak belajar tentang bahasa Indonesia atau apapun pelajaran yang lain. Ini math. Kalau math emang ada hitung-hitungannya, ditulis, jangan dihapus, dibiarin aja, ditulis, malah Miss bisa ngecek dari situ. Oke. Okay. So, page 113 to page 118 difoto, silakan langsung diupload nanti ke link yang Miss kasihkan di website. Okay? Thank you very much, P6. So, good luck. Let's close our study today by reciting dua.
Sida dari doa hayana da'un subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck fisik. Semangat ya belajarnya ya. Semangat.